Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Kuliweh, mahasiswa Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan mereview kembali materi mengenai hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang pertama, nomor 1, hubungan dasar negara dengan konstitusi. A. Pengertian dasar negara. Dasar negara merupakan pedoman dalam mengatur kehidupan penyelenggaraan ketatanegaraan yang mencakup berbagai bidang kehidupan. Dasar negara bangsa Indonesia adalah Pancasila yang kedudukannya sebagai norma objektif dan norma tertinggi dalam negara serta sebagai sumber segala sumber hukum. Yang berikut B. Pengertian konstitusi. Dalam pengertian luas, konstitusi berarti keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar yang disebut dengan droit konstitusional, yaitu konstitusi ada yang dalam bentuk dokumen tertulis dan ada yang dalam bentuk lisan atau tidak tertulis. Berikut dalam pengertian sempit atau terbatas, konstitusi berarti piagam dasar atau Undang-Undang Dasar atau disebut lei konstitusional, yaitu suatu dokumen lengkap mengenai peraturan-peraturan dasar negara, contohnya Undang-Undang Dasar tahun 1945. Berikut C. Substansi konstitusi negara. Sifat konstitusi negara secara umum. 1. Normatif. Aturan yang harus ditaati oleh penyelenggara negara dan warga negaranya. 2. Nominal. Pilihan pasal yang harus dilaksanakan oleh penguasa. 3. Semantik. Undang-Undang Dasar hanya sebagai simbol, sedangkan aturan bernegara menurut kemauan politik negara penguasa. Yang berikut sifat pokok konstitusi negara. Ada 2, yaitu 1. Fleksibel, agar mudah mengikuti perkembangan zaman seperti Inggris dan Selandia Baru. Yang kedua, rigid, agar tidak mudah dirubah hukum dasarnya seperti Amerika, Kanada, Jerman, dan Indonesia. Yang berikut sifat konstitusi secara umum. Ada 2, yaitu 1. Fleksibel atau disebut dengan luwes. 2. Rigid atau disebut dengan kaku, yaitu ditentukan dengan ukuran. Nah, yang berikut fungsi konstitusi. Fungsi pokok konstitusi atau Undang-Undang Dasar adalah untuk membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak sewenang-wenang sehingga hak-hak warga negara dapat terlindung atau konstitusionalisme. Berikut fungsi umum. Yang pertama, kontrol penyelenggara negara. Kedua, indikator keberhasilan pemerintah. Ketiga, kontak sosial antara warga negara dengan penyelenggara negara. Yang berikut, substansi konstitusi memuat tentang hal-hal sebagai berikut. 1. Tujuan negara. 2. Lembaga negara. 3. Pembagian kekuasaan. 4. Hak asasi manusia. 5. Sistem pemerintahan. 6. Hubungan pusat dan daerah. 7. Prosedur penyelesaian pertikaian. 8. Pengawasan penjabat negara dan perubahan konstitusi. Yang berikut, Undang-Undang Dasar mempunyai fungsi khusus dan mirip perwujudannya dari hukum tertinggi yang harus ditaati, tapi bukan oleh rakyat, tapi juga oleh pemerintah dan penguasa. Yang berikut, setiap Undang-Undang Dasar memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut. 1. Organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. 2. Hak asasi manusia atau biasa disebut dengan Bill of Rights kalau bentuk naskah tersendiri. Ketiga, prosedur pengubah Undang-Undang Dasar. 4. Ada kalanya pembuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang. Nah, yang berikut, secara operasional, fungsi suatu konstitusi
dibagi menjadi beberapa sebagai berikut. 1. Membatasi perilaku pemerintah secara efektif. 2. Membagi kekuasaan dalam beberapa lembaga negara. 3. Menentukan hubungan di antara lembaga negara. 4. Menentukan pembagian kekuasaan dalam negara baik sifatnya horizontal maupun vertikal. 5. Menjamin hak-hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang penguasa. 7. Menjadi landasan struktural penyelenggaraan pemerintah menurut sistem ketatanegaraan. Yang berikut kedudukan konstitusi atau undang-undang dasar. Dalam perkembangan pemerintah demokrasi, undang-undang dasar mutlak adanya dengan adanya undang-undang dasar, baik rakyat, pemerintah, maupun penguasa negara dapat mengetahui aturan pokok atau dasar-dasar mengenai ketatanegaraan. Kedudukan undang-undang dasar di suatu negara sangat penting, artinya untuk mengatur sebaik-baiknya tentang penyelenggara pemerintah negara. Cara pembentukan dan mengubah konstitusi. Berikut adalah nomor 1 cara pembentukan dan tabelnya sebagai berikut. Cara pembentukan nomor 1, pemberi. Keterangannya, Raja memberikan satu undang-undang dasar dan kekuasaan akan dijalankan oleh suatu badan tertentu. Berikut, untuk itu timbul karena takut akan timbul revolusi. Undang-undang dasar, kekuasaan raja dibatasi. Nomor 2, cara pembentukan sengaja dibentuk. Keterangannya, pembuatan suatu undang-undang dasar dilakukan setelah negara itu didirikan. Nomor 3, cara pembentukan cara revolusi. Keterangannya, pemerintahan baru hasil revolusi dengan persetujuan rakyat, atau pemerintah mengambil suatu permusyawaratan untuk menetapkan undang-undang dasar. Keempat, dengan cara evaluasi. Keterangannya, melakukan perubahan secara berangsur-angsur, membentuk undang-undang dasar baru. Yang berikut nomor 2, cara mengubahnya. Tabelnya sebagai berikut. Nomor 1, cara mengubahnya dengan cara oleh badan legislatif perundangan biasa. Keterangannya, dilakukan oleh badan legislatif hanya harus dengan syarat yang lebih berat daripada memuat undang-undang biasa atau bukan undang-undang dasar. Yang kedua, dengan cara referendum. Keterangannya, yaitu dengan jalan pemungutan suara di antara rakyat yang mempunyai hak-hak suara. Ketiga, dengan cara oleh badan khusus. Keterangannya, badan khusus yang bertugas hanya untuk mengubah undang-undang dasar saja. 4, dengan cara khusus di negara federasi. Keterangannya, perubahan undang-undang dasar itu baru dapat terjadi jika mayoritas negara-negara bagian dari federasi itu tadi menyetujui perubahan undang-undang dasar. Nah, yang berikut, nomor 2, kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dengan Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. A. Kedudukan pembentukan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 merupakan sumber motivasi dan aspirasi, tekad dan semangat bangsa Indonesia, serta hukum dan cita moral yang ingin ditegakkan dalam lingkungan nasional maupun internasional. Pembukaan Undang-Undang tahun 1945 dijadikan norma fundamental. Rumusan kata dan kalimatnya tidak boleh diubah oleh siapapun termasuk MPR, hasil pemilu. Pengubahan pembukaan Undang-Undang tahun 1945 berarti pengubahan esensi, cita moral, dan cita hukum yang ingin ditunjukkan dan ditegakkan oleh bangsa Indonesia. Yang berikut B. Makna yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945.
Alinea pertama antara lain keteguhan bangsa Indonesia dalam membela kemerdekaan, melawan penjajah dalam segala bentuk. Alinea kedua antara lain kemerdekaan yang dicapai bangsa Indonesia adalah melalui perjuangan, pergerakan dalam melawan penjajah. Alinea ketiga antara lain motivasi spiritual yang luhur bahwa kemerdekaan kita adalah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Alinea keempat antara lain adanya fungsi dan sekaligus tujuan negara Indonesia disusun dalam Undang-Undang Dasar Berkedaulatan Rakyat dan Dasar Negara Pancasila. Yang berikut C. Makna pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam perjuangan bangsa Indonesia. Pembukaan yang telah dirumuskan secara padat dan khidmat dalam keempat alinea itu, setiap alinea mengandung kata, arti, dan makna sangat dalam, mempunyai nilai-nilai yang universal dan lestari. Universal karena mengandung nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa, beradab di seluruh muka bumi. Lestari karena mampu menampung dinamika masyarakat dan akan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa dan negara selama bangsa Indonesia tetap setia kepada negara. Proklamasi 17 Agustus tahun 1945. Berikut D. Pokok-pokok pikiran dalam pembentukan Undang-Undang tahun 1945. Pokok pikiran pertama, negara begitu bunyinya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran kedua, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran ketiga, negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Pokok pikiran keempat, negara berdasar atas ketentuan yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang berikut E. Hubungan pembukaan dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar tahun 1945. Bahwa pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 merupakan suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, serta mewujudkan cita hukum yang menguasai hukuk dasar negara, baik tertulis maupun tidak tertulis. Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 mempunyai hubungan langsung dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar tahun 1945 karena mengandung pokok-pokok pikiran yang dijabarkan lebih lanjut di pasal-pasal di batang tubuh Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 memuat dasar filsafat negara, Pancasila, dan batang tubuh Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Bahkan hal ini menjadi rangkaian kesatuan nilai dan norma yang terpadu. Yang berikut F. Tata aturan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pada awalnya tercantum di dalam TAP MPRS nomor 10 atau MPRS tahun 1966, selanjutnya dilakukan kembali dengan TAP MPR nomor 5 atau MPR tahun 1973 dan TAP MPR nomor 9 atau MPR tahun 1978. Di area reformasi dirubah dengan keluarnya TAP MPR nomor 3 atau MPR tahun 2003 seperti berikut. 1. Undang-Undang Dasar tahun 1945. 2. Ketetapan MPR. 3. Undang-Undang
4. Peraturan pemerintah. 5. Pelaksanaan lainnya. 6. Keputusan presiden. Yang berikut nomor 3. Perbandingan konstitusi pada negara Republik Indonesia dengan negara liberal dan negara komunis. Yang pertama A. Konstitusi Negara Republik Indonesia. Mekanisme demokrasi Pancasila telah tercantum di dalam penjelasan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Penjabaran lebih lanjut sistem pemerintahan sebagai berikut. 1. Indonesia ialah negara yang berdasar pada hukum. 2. Indonesia menggunakan sistem konstitusional. 3. Kekuasaan negara tertinggi di tangan MPR. 4. Presiden ialah penyelenggara pemerintah negara tertinggi di bawah majelis. 5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. 6. Menteri negara adalah pembantu presiden. Menteri negara tidak bertanggung jawab kepada DPR. Yang terakhir, 7. Kekuasaan kepala negara tidak terbatas. Mungkin itu saja review materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.